Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahmakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji dan mempelajari kitab Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah untuk kesempatan malam hari ini kita masuk hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril ya. Hadis ini biasa dikenal dengan hadis Jibril. Kita bacakan hadisnya. Al-Hadisus Tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ini. Bainama nahnu julusun, itu asalnya baina nahnu julusun nih, baina nahnu. Dharaf ya, baina ya, bersambung dengan apa? Ma zaidah dia, li ta'kid untuk menguatkan itu. Nah, dharaf nanti i'rabnya ya. Nah. Julusun marfu' jadi mubtada itu ya, kalau kita bicara i'rabnya ya. Jadi julusun mubtada. Nah, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami ya duduk-duduk adalah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar inda Rasulillah di sini khabarnya. Dzata yaumin, satu hari dia. Nah, itu dzata yaum bermakna ismu nakirah ya. Adalah halal umum. Isim nakirah yang menunjukkan umum ya. Karena zat dalam bahasa Arab ada beberapa makna ya. Ada makna sahibah, makna apa? Du itu ya. Asmaul apa? Asmaul khamsah. Ada juga bermakna allati ala lughati tayyi itu ya. Ada juga bermakna nakirah adalah alal umum. Di sini nakirah adalah alal umum ya. Nakirah yang menunjukkan umum, satu hari itu. Enggak disebutkan hari apa, dia punya umum ya, satu hari. Iltala alaina rajulun, tiba-tiba datang atau muncul kepada kami seorang laki-laki. Ya, muncul atau datang kepada kami seorang laki-laki. Menunjukkan apa ini? Ya, laki-laki tidak dikenal dia. Tidak dikenal. Syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih apa? Pakaiannya ini ya. Sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sa'ri, sangat hitam rambutnya ini ya. Rambutnya sangat hitam ini. La yura alaihi atharus safari,
tidak nampak, ya, tidak kelihatan padanya bekas-bekas seorang yang safar, ya. Karena umumnya orang-orang yang safar pada waktu itu apa? Namanya melewati padang pasir, ya, panas, debu dan seterusnya. Umumnya apa? Pakaiannya mungkin apa? Kotor, berdebu, dan juga rambutnya apa? Kusut, ya. Tapi laki-laki ini apa? Datang dalam keadaan rapi, dia. Pakaiannya putih bersih, rambutnya juga apa? Dalam keadaan rapi hitam, dia. Ya, nah. La ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya, dia. Tidak ada dari kami yang mengenalnya. Jadi orang asing lah dia. Orang yang asing yang tidak pernah dilihat di kota Madinah saat itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk ila Nabi. Enggak, di situ Nabi tidak mengatakan, Umar tidak mengatakan inda Nabi, ya. Jadi ila bagaimana? Iltisaq, benar-benar apa? Dekat sekali menempel dengan Nabi, dia. Beda dengan inda itu di sisi, ya. Bisa dekat, bisa agak jauh. Tapi ila Nabi menunjukkan dekatnya apa? Laki-laki tadi apa? Duduk apa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sangat dekat sekali dengan Nabi. Sampai apa? Saking dekatnya di sini Umar mengatakan, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Laki-laki tadi meletakkan, ya, menempelkan, ya, rukbahnya, lututnya, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, ya. Jadi menempelkan kedua lututnya, ya, menempel apa? Pada kedua lutut Nabi, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi laki-laki tadi meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya, ya. Itu kembali kepada laki-laki tadi, bukan di atas paha Nabi, tidak, ya, tapi di atas paha laki-laki tersebut. Menunjukkan apa ini? Sangat tawadhu, ya. Duduknya laki-laki ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan nanti dalam pelajaran-pelajaran faedah yang akan jelaskan di sana, ya. Di antara faedah seorang yang muta'alim, ya, belajar di sisi seorang syekh, ya, atau seorang ustaz dan seterusnya, hendaknya apa? Mendekat, gitu, ya. Mendekat, duduk dalam keadaan apa? Tawadhu, ya, merendahkan apa? Diri, ya. Tidak dalam keadaan sombong. Faqala wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Di sini Jibril, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan namanya, ya Muhammad, ya, dia. Padahal apa? Kaum muslimin, para sahabat, mereka dilarang, ya, untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya? La taj'alu du'a ar-rasuli ba'dukum, ya, ka du'ai ba'din, dia. Janganlah kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil teman-teman kalian, ya. Ya Ibrahim, ya Ahmad, ya Zaid, tidak. Enggak boleh, dia, para sahabat memanggil Rasulullah dengan apa? Ya Muhammad, tidak boleh. Tapi apa? Dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia, untuk nabinya. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara adab kaum muslimin atau para sahabat waktu itu adalah apa? Tidak boleh mereka memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan, ya. Ya, kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nabinya tidak memanggil dengan namanya. Tapi memanggil dengan apa? Kenabian atau kerasulan. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad dan surah, tidak. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu, dia. Para rasul yang terdahulu Allah memanggil mereka dengan namanya.
ya Ibrahim a'rid an hada, ya Yunuh, ya Nuh, ya Lut, ya, dan seterusnya. Ya Isa, panggil dengan namanya itu. Taib ini menunjukkan akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan kaum muslimin. Taib di sini kenapa Jibril memanggil itu ya Rasulullah dengan namanya itu ya? Wallahu alam di sini untuk menampakkan bahwasanya apa? Seolah-olah Jibril ini adalah seorang A'rabi itu ya. Orang yang apa? Jauh ya dari kota Madinah lah tinggalnya, sehingga enggak seolah-olah dia seorang yang belum tahu dia, belum tahu. Orang Arabi, orang pedalaman itu kalau datang ke Madinah memanggil Nabi panggil dengan namanya, ya Muhammad itu. Ya. Taib. Untuk menampakkan bahwasanya laki-laki ini adalah laki-laki yang asing itu ya. Laki-laki yang asing. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. An tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya, di situ Nabi tidak mengatakan wa anni Rasulullah itu ya. Padahal apa? Yang mengucapkan siapa ini? Rasulullah kan itu ya. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi mengatakan apa? Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Nabi tidak mengatakan dan saya adalah utusan Allah itu ya. Seharusnya kan gitu ya. Karena beliau yang berbicara itu ya. Nah, kenapa di sini para ulama mengatakan hikmahnya bahwasanya apa? Disebutkan alam ya dengan nama itu lebih apa? Lebih ada unsur pengagungan ini ya. Daripada disebutkan dengan apa? Ya, dengan saya ya, dengan domir ya beda. Ada sisi kebanggaan tersendiri dia. Ya. Seorang itu kalau menyebutkan dengan namanya itu seolah-olah ada kebanggaan tersendiri. Siapa? Muhammad bin siapa kan itu. Berbeda dengan saya itu. Ya, nah. Jelas di sini apa? Ya, beliau menyebutkan ya dengan nama beliau ya karena itu lebih mengagungkan ya, lebih takdim ya, ada pengagungan ya bagi apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian apa? Berhaji ke Baitullah jika mampu dalam melakukan apa? Perjalanan. Di situ apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menafsirkan Islam dengan apa itu? Amalan-amalan dohir. Ya, dengan amalan-amalan jawarih. Makanya nanti apa? Islam dan iman itu ya ketika disebutkan secara apa? Sendiri-sendiri dia. Nah dia terpisah sendiri-sendiri seperti ini ya, Islam dan iman itu maknanya berbeda. Ya. Nah, iman di sini apa? Nabi tafsirkan dengan amalan-amalan jawarih. Syahadat, amalan lisan ini dia. Enggak boleh syahadat itu apa? Sekadar di dalam hati dia. Belum mukmin seorang itu kalau tidak mengucapkan dengan lisannya. Makanya apa? Abu Thalib tidaklah dikatakan beriman ya. Tidaklah dikatakan masuk Islam walaupun dia meyakini Allah, meyakini kebenaran apa Rasulullah SAW, tapi dia tidak musyahadat. Tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Tidak apa? Dikatakan seorang muslim. Kemudian dengan salat ya. Syahadat Muhammad Rasulullah ya, salat ya, puasa dan seterusnya, haji itu amalan-amalan zahir. Qala sadaqta. Kemudian Jibril berkata sadaqta. Kamu benar, engkau benar itu.
Ya. Sehingga wa fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran. Fa'ajibna lahu, kami heran dengan laki-laki tadi. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia sendiri yang apa? Membenarkannya ini. Ya. Karena biasanya apa? Seorang yang bertanya itu apa? Mengetahui tidak itu dengan yang dia tanyakan? Umumnya apa? Tidak tahu kan itu ya. Umumnya tidak tahu. Makanya kita tanya kan itu ya. Tanya misalkan, ya, besok hari apa? Ya, besok hari Sabtu misalkan. Oh iya, jazakallahu khairan kan itu ya. Nah, umumnya seorang yang bertanya tidak tahu kan itu ya. Ini heran ya. Para sahabat heran. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, dia sendiri yang apa? Membenarkan jawaban tadi. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam ya, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam dan juga tentang apa? Apa yang ditanyakan nanti, beliau telah mengetahui ilmunya itu ya. Telah mengetahui apa? Ilmunya. Makanya nanti pada akhir hadis apa? Ketika Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, manisail, siapa yang bertanya tadi? Umar mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk ngajari agama kalian. Ya, berarti apa? Jibril sudah mengetahui ya jawaban yang ditanyakan tadi dia. Makanya apa? Dia mengatakan sodakta dia. Sodakta. Dan kan kita demikian juga ya, ketika kita bertanya dengan sesuatu ya, kemudian yang menjawab mengatakan ya, mengatakan benar, ya kita katakan sodakta karena kita sudah tahu tentang jawaban tersebut. Maka di sini ya, nanti dapat kita ambil faedah, boleh seorang itu bertanya ya, walaupun dia sudah mengetahui ya sesuatu yang dia tanyakan, dalam rangka untuk memberikan ilmu kepada saudara-saudaranya boleh. Ya, bukan untuk ngetes, bukan ya, bukan untuk ngetes ustadznya, bukan. Tapi untuk memberi faedah dan memberikan ilmu kepada teman-temannya atau jamaah yang lainnya. Ya misalkan dia sudah tahu misalkan hukum ini misalkan ya, dan dia yakin bahwasanya teman-temannya mungkin ya atau saudara-saudaranya belum tahu tentang masalah itu. Lalu dia bertanya kepada ustadz tadi tentang masalah tadi dengan harapan apa? Saudara-saudaranya bisa mengetahui ilmu tersebut sebagaimana yang dia ketahuinya, sehingga dia bisa beramal atau berhati-hati dari hal tersebut, karena itu mungkin bentuknya apa? Larangan. Misalkan kita sudah tahu tentang hukum rokok misalkan itu ya. Kita tahu teman kita ini sangat, masya Allah ya, kalau rokok itu ya, hampir nggak bisa meninggalkannya. Dan kita mungkin apa? Nggak begitu bisa menjelaskan tentang hukum masalah tadi dia. Maka boleh kita bertanya, ya Ustadz, apa hukum rokok misalnya, menghisap rokok ini. Kemudian Ustadznya menjelaskan, sehingga saudara kita bisa mengetahui hukum tersebut. Dan itu tidak mengapa, boleh nih, sebagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau mengetahui tentang masalah ini, agar para sahabatnya mendengarkan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa mengambil ilmu dari apa yang beliau tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Qala, kemudian Nabi mengatakan, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman dengan apa? Arkanul iman. Ya, dengan amalan-amalan hati dia, amalan hati. Kalau tadi Islam adalah amalan-amalan jawarih dia. Lisan, salat ya dengan anggota badan kita, zakat ya, harta ya, kita ulurkan dengan tangan kita, dan seterusnya. Haji dengan seluruh anggota badan kita ya. Nah, di sini apa? Dengan amalan hati dia, keyakinan. Tafsirkan iman dengan apa? Keyakinan. Keyakinan hati. Engkau meyakini
Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir ya, dan takdir Allah dan takdir yang baik. Takdir Allah baik yang baik maupun yang buruk. Qala sodakta, kemudian Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Di sini sama Nabi Jibril bertanya dan beliau membenarkannya karena Jibril tahu bahwasanya yang dijelaskan atau jawaban dari Rasulullah SAW adalah apa? Benar adanya. Kemudian Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ini Jibril bertanya kepada Nabi tentang tingkatan ya dalam agama kita ini ya. Pertama apa? Islam itu tingkatan paling bawah itu ya. Kemudian naik lagi iman ya. Kemudian naik lagi apa? Ihsan. Ya. Maka seorang yang ihsan itu mesti beriman dan Islam itu ya. Mukmin itu ya. Mukmin mesti muslim itu ya. Seorang yang mukmin mesti dia seorang muslim. Tapi seorang muslim belum tentu apa dia seorang yang mukmin. Ya, karena banyak orang muslim yang lemah imannya dia. Lemah imannya sehingga apa? Sedikit sekali dia mengamalkan amalan-amalan jawar atau mungkin Islamnya sekedar ide pengakuan itu. Ya, sehingga tidak sampai iman ya, ke dalam iman yang sempurna dalam hatinya apalagi ihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia seorang apa? Yang mukmin, seorang muslim ini mesti. Ini tingkatan ya. Tingkatan dalam agama kita. Pertama apa? Islam, kemudian apa? Iman, kemudian apa? Ihsan ini ya. Jadi kita jangan berhenti sampai muslim saja ya. Ya. Jangan ya, tapi harus naik ya kepada muslim, mukmin ya. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang muhsin ya. Seorang yang betul-betul apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Nabi mengatakan ya, menjelaskan tentang ihsan, anta budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi ya. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang bisa beribadah kepada Allah ya dengan semacam ini ya, pasti apa? Akan dia betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah yang dia lakukan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak melihatnya ya, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Allah melihatmu. Ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Allah melihat ketika engkau berdiri salat ya, atau engkau membolak-balikkan apa? Ya, tubuhmu atau engkau apa? Ya, berbolak-baliknya gerakanmu dalam salat ya. Dan juga ketika engkau sujud. Nah, taib itu ihsan. Taib di situ Jibril tidak mengatakan sodakta ya, tidak, karena mencukupkan dengan jawaban yang sebelumnya. Kemudian Jibril berkata, qala fa akhbirni anis-saah, kemudian kabarkan, ceritakan, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Qala Jibril mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang bertanya mal mas'ulu ya anha, tidaklah yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Al mas'ul di situ siapa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya siapa? Jibril alaihi salam. Maksudnya apa? Ya. Jika yang bertanya saja tidak mengetahui dia, jika yang bertanya tidak mengetahui tentang hari kiamat, lebih-lebih apa? Yang ditanya dia, yang ditanya. Ya. Jadi kalau yang ditanya, yang bertanya yaitu Jibril alaihissalam itu tidak mengetahui tentang hari kiamat ya. Bagaimana dengan yang ditanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu apa? Tidak lebih mengetahuinya. Artinya sama-sama tidak mengetahui ya. Baik
Yang bertanya itu Jibril alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Maka dari sini ya ikhwani fillah wa akhwat ya, yakinlah kita ya, tahulah kita bahwasanya apa? Orang-orang yang mengaku-ngaku dia mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat ya, tentang hari kiamat itu ya. Ya. Maka jelas apa? Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dusta dalam apa? Dalam ramalannya tadi dia. Dalam pengakuannya tadi. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam ya adalah makhluk yang paling mulia. Ya. Yang ada di atas langit sana itu ya. Yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi ini ya, dan paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa? Tentang hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang selainnya? Ya, selainnya. Ya. Taib. Ada yang meramalkan hari kiamat akan terjadi ya, hari ini, tahun ini, ya, bulan ini, tahun ini, jam ini dan seterusnya. Atau mungkin umur dunia cuman berapa ribu tahun itu ya. Habis itu nanti akan hancur itu ya. Itu semuanya apa? Tidak ada dalilnya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya ilmu tentang pengetahuan hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Jibril kemudian bertanya tentang tanda-tandanya. Ya. Fa akhbirni an amaratiha. Terangkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja tidak mengetahuinya. Hatta malaikat yang paling mulia itu Jibril alaihissalam tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu nanti ada 3 ya. Jadi tanda-tanda yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Kemudian tanda-tanda apa? Yang sedang terjadi atau akan terjadi dia. Ya. Sedang terjadi dia. Dan tanda-tanda yang nanti apa? Akan terjadi dia. Ya. Ya mungkin sekarang ini yang sedang terjadi ya, yang nanti tanda-tanda apa? Besar ya. Asratus Sa'ah al-Kubra nanti, tanda-tanda hari kiamat yang besar dia. Yang itu merupakan apa? Awal atau apa? Awal datangnya apa? Hari kiamat. 10 tanda besar ya akan terjadinya hari kiamat. Kemudian ya tanda-tanda mungkin sekarang ini seperti banyaknya perzinaan, minum-minuman keras ya. Nyanyian, musik-musik itu tanda-tanda hari kiamat itu ya. Ya, kemudian apa? Mati mendadak kan itu ya. Banyaknya pasar-pasar ya. Bermunculan pasar-pasar tanda-tanda hari kiamat ya. Yatatawalu fil bunyan ya, apa? Dan seterusnya itu banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang itu mungkin sudah terjadi atau belum terjadi, masih menunggu. Sampai nanti kita melihat 10 tanda apa? Yang besar ya. Seperti apa? Munculnya siapa? Dajjal. Kemudian turunnya Isa al-Masih ya, untuk membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nanti akhirnya apa? Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya ya. Nah, itu. Sebelumnya nanti ada api yang mengiring manusia ke mahsyar mereka ya. Nah, jadi gempa nanti ya, di dunia. Nah, sebelum itu berarti belum terjadi hari kiamat ya. Berarti sekarang Dajjal belum ada, berarti ya masih jauh ya. Belum ada Dajjal ya, Dajjal yang hakiki ya. Nah. Sibukkan apa? Kita dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sibukkan dengan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Teruskan ya untuk bacanya. Di sini bertanya tentang ya Rasulullah kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat.
Tapi di antara tandanya Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Bahwasanya antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Melahirkan apa? Majikannya. Ya. Ada penafsiran, ada nanti seorang budak perempuan itu akan melahirkan yang mana bayinya nanti akan menjadi apa? Majikan bagi dia. Jadi anaknya itu menjadi majikan bagi apa? Ibunya. Kenapa? Karena yataghayyar ahwal ya, karena kondisi itu sudah sangat berubah ini. Berubah ini. Ya. Nah. Karena mungkin seorang majikan ya, dia punya budak. Ini nanti tersebarnya perbudakan ya. Pada akhir zaman banyak perbudakan sehingga mungkin seorang budak ya menjadi milik seorang majikan. Namanya budak kan halal untuk digauli ya. Kemudian budak perempuan ini punya anak. Anak majikannya ya. Kemudian anak majikannya menjadi apa? Tuan bagi dia, kan mungkin bapaknya, orang tuanya meninggal sehingga dia menjadi apa? Tuan bagi budaknya tadi. Nah, itu di antara penafsirannya ya. Nah, nanti ada penafsiran yang lain. Jadi seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Nah, jadi majikannya itu merupakan apa? Anak dari budak perempuannya tadi. Wa antaral hufatal uratal ala tarya asyai. Engkau akan melihat hufata, seorang yang telanjang kaki. Maksudnya apa ini? Tidak pakai alas kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu itu ya. Urata, telanjang, menunjukkan apa? Miskin ya. Orang miskin, menunjukkan seorang yang miskin ya. Enggak punya alas kaki, pakaiannya juga enggak punya kan itu ya. Tetapi apa? Ya tahu ri'a asyai dia. Mengembala kambing dia. Ya, syai, syat mengembala kambing, mengembala domba. Tetapi apa? Ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan di dalam membangun apa? Bangunan-bangunan yang tinggi dia. Ini kan tadi ya taghayyur ahwal. Jadi kondisi itu sudah sangat berubah ini. Ya, itu di antara penafsiran tadi ya. Sampai pun apa tadi? Ya. Seorang budak perempuan melahirkan apa? Yang itu nanti menjadi majikan bagi dia kan itu ya. Nah, ini juga ini ya. Seorang yang miskin kerjanya mengembala kambing gitu ya, tetapi apa menjadi apa? Seorang yang jutawan mungkin itu ya. Nah, itu. Sehingga bikin rumah yang megah itu. Ya. Gedung-gedung pencakar langit mungkin bahasa kita itu ya, seperti itu. Nah. Tape. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat ya. Apakah ini sudah terjadi? Wallahualam ya, mungkin sudah terjadi ya dari dulu ya. Ya, sekarang kita lihat ya. Gedung-gedung Masya Allah ya, bertingkat dan seterusnya. Tapi kita harus pahami ya, ikhwan fillah rahimani warahmatullah ya. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, itu tidak semuanya madmum ya, tidak. Tidak harus semuanya tercela, tidak ya. Misalnya Nabi mengabarkan banyaknya pasar-pasar nanti ya di akhir zaman ya. Itu bisa jadi bermanfaat ya bagi orang-orang yang enggak apa? Memang punya peluang apa untuk berdagang kan itu ya, sehingga memanfaatkan untuk berdagang kan itu. Ya tatawwalul bunyan ya. Bisa jadi itu ya bermanfaat ya. Sehingga untuk apa? Gedung-gedung yang tinggi ya, untuk asrama-asrama haji ya, umroh dan seterusnya bermanfaat, hotel-hotel dan seterusnya. Artinya enggak harus tercela. Yang tercela itu yang itu apa? Merupakan hal-hal yang dicela dalam agama. Banyaknya perzinaan, banyaknya pembunuhan ya. Kemudian banyaknya minum-minuman keras, musik dan seterusnya itu tercela. Ya, yang hendaknya kita berhati-hati meninggalkan apa? Hal-hal tersebut yang itu merupakan apa? Tanda-tanda apa? Sekian di antara sekian tanda-tanda yang itu merupakan semakin dekatnya apa? Terjadinya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada yang baik ya, ada juga yang buruk. Nah, tapi di sini itu di antara tanda-tanda jadi seorang yang miskin tapi mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan yang tinggi dan megah. Sumantolako, kemudian pergilah laki-laki tadi. Yang talaqah itu sudah pergi. Ya,
Dalam riwayat yang lain Nabi suruh nyusul sahabat, coba susul orang tadi, tapi sudah nggak ada ini. Ya, nah. Falabistu malian, kemudian aku tinggal ya beberapa waktu dia. Ya, kemudian aku diam, ya, berdiam setelah itu. Nah. Ya. Jadi malian itu terkadang digunakan untuk waktu yang lama ya, dan juga dikadang untuk waktu yang dekat, sebentar ya. Ulama di sini mengatakan sebentar aja. Kemudian aku berdiam ya, nggak lama dari itu. Sumakola kemudian Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, ada dari manisail. Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi wahai Jibril? Wahai Umar. Qultu, saya berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Ketika kita ditanya ya tentang urusan-urusan ya syar'i ya, boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, boleh ya. Ya, tapi ketika kita ditanya tentang perkara-perkara kauni ya, enggak boleh kita berkata Allah wa rasuluhu a'lam ya, enggak boleh. Seperti misalkan tanya ya misalkan bertanya kapan bapakmu datang misalnya, dan dia mengatakan Allahu a'lam, boleh. Allah yang maha tahu dia. Allah yang lebih tahu kapan datangnya. Tidak boleh kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam ya, nggak boleh ya. Wa rasuluhu a'lam tidak boleh. Karena itu perkara-perkara kauni, bukan perkara-perkara syar'i. Nah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi mengatakan itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi Jibril datang untuk mengajari agama kalian. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu ya tentang hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Islam. Jadi seorang yang ingin memahami Islam secara global itu ya, mujmal, maka kalau dia memahami hadis ini itu sudah cukup bagi dia. Karena dalam hadis ini sudah memuat tentang Islam secara mujmal, secara global itu ya. Islam, iman dan dan ihsan. Adapun ketika dia ingin lebih rinci lagi ya, ingin memahami tentang Islam, lebih tafsir lagi, tentu tidak cukup dengan hadis ini. Tapi secara global, secara umum ya, hadis ini sudah menjelaskan kepada kita tentang hakikat Islam. Agama kita ini itu Islam, iman dan ihsan. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimullah ya, dalam hadis ini dapat kita juga ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda keadaan dan caranya itu ya. Berbeda-beda bentuk dan caranya. Terkadang Allah langsung ajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu ya. Kemudian diberikan wahyu kepadanya. Seperti Nabi SAW ketika di Isra Mi'raj kan ya, langsung diajak bicara, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan di antaranya diperintahkan salat yang lima waktu. Terkadang nanti dengan bentuk yang lain ya, seperti suara gemerincingnya lonceng gitu ya. Yang itu merupakan paling beratnya itu ya. Wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai beliau berkeringat gitu ya ketika merasakan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala perkara yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu ya ucapan yang berat. Jadi wahyu itu adalah perkara yang berat ya. Karena ilmu adalah sesuatu yang berat yang hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, di antara di sini juga ya, di antara kisah ini, di antara turunnya wahyu adalah datang Jibril alaihissalam ya dalam rupa seorang manusia. Ya. Dan di antara seseorang ya, di antara paling banyaknya Jibril alaihissalam ya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW adalah yang saya paling sering ya ketika beliau merubah dirinya kepada seseorang ini ya, seperti kan merubah dirinya dengan seseorang ya, dengan seperti seorang manusia ini yang nggak dikenal. Dan yang paling banyak Jibril itu biasanya merubah dirinya dengan nama seorang sahabat ya, dengan rupa seorang sahabat yang terkenal ya, itu Dihya al-Kalbi dia.
Itu paling banyak apa? Jibril turun ya menyerupai wajah sahabat tadi dia. Nah, di sini Jibril ya alaihissalam dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa merubah dirinya apa? Dengan seperti seorang wujud seorang manusia. Dan itu sering ya dilakukan oleh Jibril alaihissalam ya ketika mendatangi para nabi dan para rasulnya. Seperti Jibril pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan rupa seorang manusia, dan juga Lut yang mendatangi Nabi Lut alaihissalam dengan seorang yang sangat tampan dan rupawan, sebagaimana juga dia mendatangi apa? Kepada siapa? Maryam ya, ketika ingin mengkabarkan kepada Maryam bahwasanya apa? Dia akan mendapatkan seorang anak dia. Dia juga berubah wujudnya menjadi seorang manusia. Dan itu tentu apa? Atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak Jibril sendiri. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara makna hadis ini ya. Karena mungkin waktu sudah cukup malam ini ya, maka insyaallah kita cukupkan dengan makna hadis ini. Adapun faedah hadis ini insyaallah nanti kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'aunillahi ta'ala subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.